saya ikut mangku dari sejak SD. Nike punya cita-cita. Nah ini bertolak belakang ini. Cita-cita Tian sesungguhnya menjadi tukang patri, tukang sil sepatu. Itu saya lihat mereka itu yang bekerja itu tidak ada yang memerintah kecuali dirinya. Saya juga dapat ketika tamat PGA itu di rumah saya nyusul ya, supaya cita-cita saya berisi walaupun tidak saya bekerja di pasar gitu menjadi tukang sepatu. Di rumah saya sepatu sendiri gitu. Nah ini gimana sih rasanya, seperti tukar nasib gitu. Gitu. Dan kemudian setelah di tamat PGA tahun 83, saya mengabdikan diri di kantor kepala desa Bedakli. Nah, selama dari tahun 84 sampai tahun 93. Nah, di sana Tiang kebetulan dipercaya sebagai sekretaris Karang Taruna. Sekretaris Karang Taruna, kemudian nanti di desa sendiri, di desa Komare, saya mencoba membentuk sebuah organisasi yang namanya Taruna Bina Pertiwi. Ya, jadi ruang lingkupnya Nike adalah untuk bertani, sehingga dengan jumlah anggotanya 25 orang. Nah, berbekal dari sana, kemudian saya dipercaya mewakili Kabupaten Karangasem untuk tingkat provinsi dan juga ke beberapa daerah. Dan juga di Jakarta pernah satu kali kegiatan mendapat 2 piagam. Saya tidak tahu itu, entah dari mana ini penilaiannya, saya nggak tahu itu. Ternyata itu adalah penghargaan dari pemerintah yang tidak akan bisa dipergunakan di mana-mana, terkecuali ilmunya yang saya dapat saya terapkan di masyarakat gitu. Dan tahun 91 saya dikirim ke Bogor, ke Pusat Pendidikan Seni Angkatan Darat untuk bela negara gitu. Di sana anak saya yang pertama baru lahir, baru 3 hari sudah saya tinggalkan. Dan juga saya bercita-cita itu begini, bagaimana saya seorang petani yang tidak punya apa-apa bisa melanglang buana gitu. Nah kemudian ternyata itu adalah berhasil gitu. Dan jadi saya ketika ke Bogor itu berbekal uang 500 rupiah, 500 bojo gini ke. Sampai di Gilimanuk dia belikan kacang nih ke 1 ikat. Itu sampai 3 bulan saya makan itu. Rasanya tidak seberat orang yang biasa berbekal jutaan, tetapi saya berbangga gitu. Bangganya saya tidak punya uang, tapi saya tahu Bogor gitu. Nah seperti itu. Dan kemudian di sana saya tulis, setelah kamu pulang nanti apa yang kamu akan buat. Kalau saya lahirnya di Banjarjenes Lingasame namanya, karena pada saat itu belum pemekaran desa. Nah kemudian lahir 31 Desember 1963. Nah sekarang sudah hampir 59 jalan. Pekerjaan orang tua petani. Kemudian didikan orang tua, caranya mendidik itu dari saya baru ingat gitu. Setiap hari itu ditanya belajar. Akhirnya juga diajarkan tentang bahasa Bali. Nah sampai sekarang saya masih melekat. Dan juga kemarin punya di sekolah itu anak-anak dikumpulkan untuk nyastre gitu. Saya kan sudah akan pensiun, jadi saya kembali akan membina adik-adik kita bagaimana budaya Bali ini terutama nyastre itu tidak punah. Dan kemudian dari orang tua memberikan pesan, kamu harus tahu diri, jangan sampai kamu lepas dari penilaian diri sendiri. Artinya begini, kamu tahu diri, kamu itu orang tuamu itu adalah petani, tidak punya tanah, tidak punya lahan gitu. Ya cuman lahannya itu ada di tanganmu gitu. Ya, oleh karena itu jangan
jor-joran gitu. Kalau seberapa kamu punya, jangan sampai habis dalam satu hari, karena besok kamu memerlukan juga penghasilan untuk kehidupan gitu. Nah, jadi dari sana saya belajar dari tidak punya rumah, ya, kemudian saya berusaha bagaimanapun juga. Ketika di Budak Tuli itu mengabdi dapat hanya 10.000 tahun 80, kemudian naik lagi menjadi 15.000. Nah, ini bagaimana saya untuk meminit dana itu sehingga bisa untuk dipergunakan sekian persen untuk membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, ini saya tidak merasa risih, tidak merasa gimana untuk menceritakan begitu, karena setiap orang lahir itu tidak membawa apa-apa kan. Nah, itu oleh karena itu saya bangkit saja. Nah, kemudian kenapa sampai saya dipercaya untuk di LPD? Ya, sesungguhnya Desa Adat Komale yang di Desa Wonogiri ini, desa adat kami tidak punya pelabuhan. Dan kemudian informasi dari teman, coba Ketut itu mohon dulu supaya ada LPD di Komale gitu. Nah, tetapi dengan informasi itu coba ditelusuri, kemudian ada, dan memang ada. Nah, pada akhirnya kita di LPD Komale ini tahun 91, yaitu 8 Maret 91. Kemudian dengan dana awal itu adalah 5 juta. Kami ketika itu tetap door to door, jalan ke rumah-rumah. Ini tantangan bagi Desa Adat Komale, tantangan bagi saya. Nah, akhirnya yang satu hari itu bertiga, ini kadang-kadang mendapat nasabah itu yang baru 3 orang. Kemudian kita kunjungi yang lama kurang lebih 7 orang. Ya, pulangnya dari lapangan itu ke kantor jam 1 siang. Jalan kaki itu dari jam 8 itu. Nah, kemudian dengan antusias dan semangat tanpa memikirkan apa yang akan saya dapat, tetapi yang saya pikirkan apa yang saya bisa sumbangkan. Nah, itu kuncinya di sana. Dan kemudian ternyata ya LPD ini naiknya seperti yang tadi, perlahan-lahan sekali. Dengan dilihat kantornya seperti itu, atapnya seng, kemudian tempatnya juga tidak nyaman, ya. Tetapi warga kita yang antusias membangun desa bersama kita juga datang, gitu, ya, datang. Nah, sehingga ketika saya ingin bangkit, mulai menambah karyawan 2 orang gitu. Nah, 2 orang. Nah, sebelum menambah karyawan, saya kan tidak punya sepeda motor, jalan kaki. Kemudian yang punya hanya 1 buah sepeda gayung, berjalan bertiga. Akhirnya sepeda gayungnya itu dikasihani, didandan gini, diajak gitu. Ya, kemana-mana itu diajak. Berarti berempat kan, sepeda 1, orangnya 3. Ya, ini kalau tidak memiliki sebuah semangat, ya, kita seberapa besar pun modal yang kita kelola itu mungkin tidak akan bisa bertahan. Nah, kami ya katakan di sini hanya bertahan gitu, karena Desa Adat Komale terdiri dari 3 banjar adat, 1 desa adat, kemudian jumlah kakaknya pada saat itu paling tidak 450-an kakak. Sekarang sudah hampir 1000. Pembenahan pertama dari sarana prasarana, dari kantor desa pindah ke balai desa itu dengan kontrak. Dengan kontrak. Kemudian selanjutnya tahun 2021, nah ini karyawan kami terus mendorong, bagaimana Pak, kita sudah hampir 28 tahun ini belum punya kantor, bagaimana kita ini. Nah, akhirnya saya berpikir kalau membuat kantor ini tanah belum punya gitu. Nah, sehingga kita berusaha dulu pengadaan tanah, kemudian kita beli 4 are, 75 juta per are. Nah, itu Astagfirullah bisa. Kemudian pada bulan Agustus kemarin
tahun 2001 itu sudah selesai, kita mulai isi. Nah ini biayanya hampir 1 M lebih itu sampai dengan bangunannya gitu. Nah itu dari dana apa namanya aset LPD. Ini bukan dananya dari warga masyarakat atau tabungan masyarakat ya. Kadang-kadang kan bedain, begitu ada bangunan, saya ini uang saya dipergunakan gitu. Tapi saya itu tidak, karena ini asetnya hampir 1,3, dan kemudian perubahan-perubahan yang kami lakukan itu selalu memberikan masukan kepada nasabah kita, itu kepada nasabah kita, maksudnya nasabah itu kan yang masuk ke kantor, kita berikan pemahaman karena LPD itu tidak memiliki apa-apa, dana itu dana langsung dari masyarakat. Dan kemudian saya terapkan pola kepemimpinan gitu. Caranya itu adalah menanamkan rasa budaya malu, budaya malu. Misalnya pada pagi hari, oh malu saya belum sembahyang. Nah, kemudian yang kedua, oh saya merasa malu jam segini belum bekerja, itu dan lain sebagainya. Nah, jadi ini hendaknya bisa ditanamkan oleh masing-masing staf itu sendiri. Ya, kalau itu misalnya tidak tertanam seperti itu, oh saya kan sekarang hidup di dunia merdeka, Indonesia yang merdeka, berarti merdekanya itu bukan merdeka untuk bermalas-malas, tapi merdeka bagaimana memanfaatkan waktu ini dengan memilih dengan sebaik-baiknya. Kalau ini sudah digitalisasi, ya misalnya dari pembayaran PAM, kemudian listrik itu sudah, cuman yang lain-lain belum. Nah, rencananya kan kita pajak juga, gitu ya. Tapi mungkin apa namanya, kita masih berkemas dulu lah, gitu. Nah, sehingga kita akan pikirkan sejauh mana masyarakat akan memanfaatkan keberuntungan untuk masyarakat itu sejauh mana kita. Nah, jadi kalau nanti apa namanya itu sudah ada respon, nah kita baru tata itu kita. Oke. Ya, kemudian yang lainnya apa namanya dari BDC itu sudah memberikan lampu hijau sudah. Oleh Krama ya kita yang kemarin anggaplah seperti apa namanya pandemi COVID. Nah, jadi yang kita tahu informasinya ya kita berikan bantuan berupa beras, ya berupa apa namanya telur, mie yang seperti itu. Yaitu kita berikan kepada nasabah kita yang mengalami atau dalam artian isolasi baik mandiri maupun yang lain, kita kunjungi ke rumahnya kita. Ya sesungguhnya menurut saya dengan seseorang mangku ini yang tidak punya apa-apa, kemudian dengan gigih memohon kepada beliau perlindungan dan jalannya, kemudian dari cita-cita yang paling kecil yang paling tidak disenangi oleh setiap orang. Nah, kemudian apa namanya TLPD dari tahun 91 sampai sekarang. Nah, ini sesungguhnya saya pun tidak merasa akan bisa lama dengan situasional seperti ini. Nah, ternyata masyarakat itu mau untuk bersama-sama mengabdikan diri, untuk bersama-sama memanfaatkan apa yang dimiliki. Kalau kecil lah, kalau baik baiklah. Gitu. Nah, akhirnya yang namanya kelahiran ini kan dualisme yang berbeda itu selalu ada, kontradiksi selalu ada. Tetapi jangan sampai menganggap bahwa kontradiksi itu adalah perlawanan untuk memusnahkan, tetapi bagaimana perlawanan itu untuk membangkitkan. Nah, ini menjadi kunci. Kemudian jangan sampai kita merasa sombong dan lain sebagainya. Kemudian juga saya berkat perlindungan beliau, berkat pertolongan beliau tidak akan mau berutang kepada siapapun. Saya yakin itu. Karena apa? Karena perbuatan saya mungkin ini saya rasakan gitu. Apa yang saya jalani ini tanpa pemberi. Kalau tidak punya, jalan sendiri. Dan juga kadang-kadang ada orang ketika saya tidak punya, ada orang yang meminta. Gimana ini? Ya, kemudian saya ambil dompet,
ini ada seperti ini saya akan berikan beras besok. Itu dulu kasih, saya kasih itu, tapi tidak menyesal. Nah, pada akhirnya apa yang dalam perjalanan itu ternyata Tuhan ini akan memberikan sesuatu juga tidak membilang, karena beliaunya adalah maha sempurna, tidak bisa dilihat oleh mata dan lain sebagainya. Apa namanya, dia adalah Anadi dan Ananta dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga dalam suatu saat beliau memberikanlah apa namanya yang harus saya terima, walaupun dalam waktu yang sangat singkat gitu. Nah, jadi dengan perjalanan seperti itu orang akan bertanya-tanya. Saya punya anak 2, kemudian anak saya bisa saya sekolahkan sesuai dengan tujuan keduanya, tapi saya tetap tidak memiliki apa-apa. Padahal orang-orang itu pasti berpikirannya kan negatif, pasti ini dipergunakan, pasti itu dipergunakan. Itu tidak segampang itu, karena di sini kan ada pembina, ada pengawas dan lain sebagainya. Kalau itu misalnya saya pergunakan, kan apa kan jadinya? Nah, oleh karena itu saya apa namanya, kalau pinjamlah hanya di sini saja, di tempat lain tidak. Dan itu. Nah, oleh karena itu, biasanya seseorang diharapkan kejujurannya ini ada, bukan 100% gitu. Kalau 100% itu kan sempurna, gitu. Ya mustahil rasanya kan.